kemudian tampilnya orang-orang yang mengislamkan Nusantara, yang kemudian Nusantara sampai hari ini menjadi tempat Muslim terbesar di dunia, khususnya Indonesia. Nah, kita punya kebanggaan. Kita menjadi sebuah negara yang Muslim terbesar di dunia. Baru bangga seperti itu, tapi belum bangkit. Nah, disinilah pertanyaan, seperti apa kita bangkit? Saudara-saudara, alhamdulillah, mari kita menelusuri perjalanan sejarah. Umat Islam selalu mengenang sejarah yang dianggap baik saja. Belum pernah diceritakan kehancuran, kekalahan umat atau dinasti, baik itu Abbasiyah maupun Umayyah maupun Utsmaniyah. Semuanya seakan-akan tidak ada masalah dan tidak terkalahkan, sehingga tercipta satu pemandangan yang ya'lu wala yu'la alaih. Sehingga dengan demikian tidak pernah mengadakan introspeksi bagaimana menjangkau ketika kekalahan itu terjadi, sehingga di dalam perjalanannya menjadi tidak bangkit. Mungkin sampai hari ini. Saudara sekalian, kehancuran atau kekalahan atau apa yang dinamakan penaklukan itu terjadi ketika zaman Abbasiyah ditaklukkan oleh satu kekuatan yang tanpa peradaban. Sedangkan Abbasiyah atau yang dibanggakan sebagai khalifah Islam itu punya peradaban sudah. Kemudian setelah kalah tidak bangkit lagi. Peradabannya habis. Hanya tinggal catatan sejarah yang diagung-agungkan. Apa itu? Kekalahan, kehancuran, baik itu yang Abbasiyah yang di Iran maupun Abbasiyah yang di Baghdad, itu oleh kekuatan yang tidak punya peradaban, hanya punya kekuatan. Dan kekuatan itu pun baru tersusun. Yang kita kenal yaitu Temujin dari Mongolia, yang kemudian setelah bisa menata kekuatan, memproklamirkan diri menjadi penguasa alam, sehingga dirubah menjadi Genghis Khan. Layak memang karena dari timur sampai barat, dari negeri Cina habis sampai Rusia, Bukhara, kemudian Iran, kemudian Baghdad, sampai ujung Turki, sampai Eropa Timur.
ditaklukkan oleh kekuatan yang baru bangkit dan menjadi kekuatan dunia yang belum pernah terjadi lagi, yang bisa menguasai timur dan barat, kemudian memanfaatkan orang yang dikalahkan. Kita melihat dulu Baghdad, Iran tidak bangkit. Kalaulah bangkit, ya tidak lagi tampil. Menjadi sesuatu yang tercatat dalam sejarah kemajuan-kemajuan yang lalu dan tidak pernah terulang lagi. Ada sebuah negara yang luas, yang besar, yang ditaklukkan oleh cucu dari Genghis Khan, yaitu Kublai Khan, menaklukkan daratan Cina, utara, tengah, dan selatan, yang mampu bertakhta hampir 1 abad. Dan setelah itu Cina bangkit lagi. Katakan sebelum dijajah atau sebelum ditaklukkan oleh Kublai Khan, cucu daripada Genghis Khan, dinasti yang ada yaitu dinasti Tang dan juga dinasti Song, yang kesemuanya adalah suku daripada Han yang Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid diteliti ada silsilahnya masuk kepada Han, suku Han Cina yang berkuasa sebelum Genghis, yaitu di masa Tang dan Song. Saudara-saudara, kebangkitan Cina tentunya karena punya peradaban, dan peradabannya ditelusuri ulang, dibangkitkan lagi, kemudian bisa mengalahkan Genghis, yakni Kublai Khan, cucu dari Genghis. Siapa yang membantu? Nah, ini sebagai pertanyaan, siapa yang membantu kemenangan atau keterbalikan Kublai Khan menjadi kalah oleh bangsa yang terjajah, yaitu Cina? Dan siapa juga yang membantu dinasti Cina yang bangkit itu, yang kemudian disebut dinasti Ming? Ini ada 2, Kublai dan dinasti Ming. Kublai setelah menghancurkan Baghdad, Iran, sampai pada Turki, mereka memanfaatkan orang Muslim yang terkalahkan. Dari segala aspek budayanya diambil, diajak, didudukkanlah orang-orang Muslim ketika itu dari Iran, Persia, maupun dari Turki dan Arab lainnya, menjadi partner daripada Kublai, yakni Kublai Khan, menyusun tata krama kehidupan. Boleh dikata ketika itu negeri Cina dikuasai oleh Mongol tentaranya, dan bangsa-bangsa Timur Tengah maupun Timur Barat, Timur Tengah bagian barat, Bukhara, kemudian Tajikistan dan lain-lain, itu membantu Kublai, dijadikan orang-orang yang memegang administrasi negara dan menguasai negeri Cina bersama Kublai. Sehingga
masyarakat Cina diposisikan masyarakat seperti bangsa Indonesia tatkala dijajah Belanda. Nomor 1 bangsa Mongol, nomor 2 orang-orang Arab Muslim, nomor 3 baru orang-orang Cina. Mereka membantu Kubilai yang tadinya menyerang dan menjadikan orang-orang Arab Muslim ini sebagai kekuatan di negeri Cina. Mengapa bisa begitu? Nah, ini sebuah pertanyaan, tidak kembali bangkit dan mengikut katakan penjajah. Kubilai itu adalah menjajah Cina. Semestinya ketika itu kebangkitannya itu bukan di negeri Cina, tapi mestinya kembali kepada kebangkitan di dinasti ataupun di khilafahnya di Baghdad maupun di Iran maupun di Turki. Kemudian menguasai seluruh provinsi yang ada di Cina. Nah, sampai dengan kegagalan daripada Kubilai karena kekurangan dukungan finansial disebabkan orang yang menang biasanya berfoya-foya. Nah, di sini letaknya bagaimana Muslim ketika itu karena menjadi pembantu utama tangan kanan dan kelas 1. Artinya setelah Mongol, Muslim yang dibawa oleh Kubilai atau oleh Jenghis ke Cina. Setelah Kubilai terkalahkan karena mismanagement, nah, kalau ditanya mismanagement itu siapa penyebabnya? Yang memegang administrasi negara itu Muslim ketika itu. Ya berarti setali 3 uang. Kalah, dinasti Ming berdiri, Muslim ketika itu menggabung lagi dan dipergunakan oleh dinasti Ming dengan cara baru. Yaitu semua kekuatan Cina dikembalikan dengan bimbingan kaum Muslim yang ketika itu sudah berdomisili di negeri Cina dan menguasai sektor-sektor yang penting, termasuk sektor pertanian, sektor pertukangan, sektor pembangunan. Lagi-lagi masuk di dalam lingkaran di negeri Cina dan bukan kembali kepada kekuatan negaranya yang pernah jaya itu. Dari sisi lain, Jenghis Khan maupun Kubilai Khan yang menaklukkan Baghdad, yakni dinasti Abbasiyah, yang kemudian membangkitkan lagi Islam dan turunan daripada Jenghis juga menjadi kekuatan Islam di masa kemudian. Kembali kepada dinasti Ming ini merupakan dinasti Cina yang setelah Yuan yang Mongol itu kalah, tampillah Ming. Apa bedanya orang-orang Muslim dengan orang-orang China ketika itu? Orang-orang China mengembalikan kekuatan yang pernah dihancurkan oleh Kubilai maupun oleh Jenghis, membangkitkan negerinya sendiri lagi. Membangkitkan negerinya lagi setelah dihancurkan oleh Kubilai, peradabannya disingkirkan,
Konghucu sebagai agama ataupun budaya yang membimbing negeri Cina juga disingkirkan, dan untungnya ada Muslim ketika itu. Muslim mengadakan pendekatan kepada Konghucu dan menjadikan Konghucu masih tetap jaya sekalipun di luar kekuasaan. Nah, saudara-saudara, bedanya itu. Orang-orang Arab Muslim ketika itu sudah campur baur dengan Cina dan budayanya dan berkeluarga di situ, sudah tidak berpikir membangkitkan Baghdad kembali, membangkitkan Iran kembali. Beda dengan Cina, tatkala Kubilai sudah tertaklukkan, maka membangkitkan dinasti untuk negeri Cina yang besar. Maka berterusan mempertahankan budayanya, dan Muslim diajak. Akhirnya kaum Muslim Arab atau Arab Muslim terbuai di negeri Cina dan tidak kembali ke negara asalnya. Beda dengan sebelum penaklukan, tatkala dinasti Tang dan Song itu sudah ada tapi pulang pergi. Menurut cerita sejarah yang bisa dipercaya, sejak zaman Khalifah Utsman, Khalifah Rasyidin yang ketiga, itu perjalanan Arab Muslim ke Cina itu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan dinasti Tang dan Song selalu kerjasama dalam militer dan sebagainya. Jadi bergerak dari negerinya sampai kepada negara yang sahabatnya dan kembali lagi. Nah, beda halnya dengan tatkala menjadi taklukan, dibawa ke negeri Cina, mempunyai posisi tinggi, mempunyai kekayaan banyak, kemudian tidak kembali pada akar negaranya lagi. Kemudian tersingkir juga nanti dalam sejarah itu di negeri Cina, tinggal sisa-sisanya. Mari kita bahas dinasti Ming yang menghancurkan ataupun mengambil alih kekuasaan dinasti Yuan yang Mongol itu pun dibantu oleh kekuatan-kekuatan Muslim. Dan menurut sejarah, putri atau istri, salah satu istri daripada pimpinan awal dinasti Ming ini adalah muslimah. Kemudian tentara-tentara kaum muslim. Sampai masuklah abad ke-14, di sana pergerakan menguasai Nusantara. Kita kenal yang kesohor yaitu Laksamana Zheng He atau Zheng Ho. Itu seorang muslim yang terkenal, namun posisinya sudah tidak mungkin punya keturunan karena Kasim itu dikebiri. Jadi sudah tidak bisa menurunkan keturunan, walaupun menjadi panglima di laut, gagah di laut, gagah di darat, tapi tidak bisa melanjutkan keturunannya. Dan ketika itu setelah wafat juga sudah tidak banyak dikenang oleh masyarakat Cina. Mengapa?
karena Cina berdiri di negerinya dan orang-orang Muslim tidak mau kembali ke akarnya, yakni akar negaranya, baik itu di Bukhara, di Samarkand, kemudian di Kazakhstan, kemudian di Baghdad, Turki, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, baru setelah itu gerakan Islamisasi yang masuk kepada Nusantara. Nah, ini keuntungan orang-orang Arab Cina yang tidak bangkit pulang ke negerinya, tapi mengislamkan daerah-daerah yang dianggap perlu, contohnya Nusantara, karena di situ ada kekuatan Majapahit dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari sejarah, sepertinya, tidak pasti nih ya, sepertinya ada beberapa fase Islam masuk ke Indonesia itu. Katakan fase pertama adalah Gujarat, dan juga mungkin bersamaan itu Arab. Kemudian fase kedua adalah dari Jazirah Arab. Fase ketiga baru dari negeri Cina. Kalau kita tengok di dalam sejarah, dulu pernah kita sampaikan sejarah tatkala menyampaikan pidato penerimaan Dr. Honoris Causa dulu, kita ceritakan Maulana Malik Ibrahim dan sebelumnya ada makam-makam. Itu ternyata juga tidak serta-merta mengadakan gerakan dakwah yang tinggi. Nah, baru dengan kedatangan Cheng Ho yang membawa askar yang jumlahnya ratus ribu, konon 150.000, masuk melalui Pulau Jawa, melalui Sumatera, melalui Melaka, bahkan sampai ke Indonesia Timur. Yang orang Barat, orang Eropa mengatakan itu penjajah, tapi dibantah bahwa bukan penjajah, tapi menyampaikan dakwah. Barulah Islam diterima, dalam arti sampai masuk kepada jajaran Majapahit. Karena ada istri daripada Brawijaya akhir itu yang muslimah, yang kemudian nanti diambil oleh yang di Palembang itu, yaitu Haryo Damar. Nah, kalau kita tengok masuknya Islam ke Indonesia, fase Cheng Ho ini jauh lebih berarti dibanding fase Arab maupun fase daripada Gujarat, India. Karena membawa pasukan semacam penaklukan juga, sehingga pesisir utara menjadi tempat yang sangat signifikan dalam pertahanan Islam di masa Majapahit. Dan armada-armada laut itu yang dimiliki Majapahit adalah para Muslim yang sampai kepada Nusantara semua ini, sampai kepada ketika Malaka Jaya. Nah, saudara-saudara, satu sisi yang menguntungkan, China kala memiliki Cheng Ho, kemudian ketika punya misi untuk penaklukan orang-orang yang
separatis atau orang-orang yang anti kekuasaan dinasti Ming, diutuslah Cheng Ho untuk membersihkan dan dimanfaatkan oleh Cheng Ho. Membawa pasukan muslim hampir semuanya. Yang 150.000 dan disebarkan di Nusantara dan mengislamkan Nusantara. Itu keuntungan di situ. Baru Islam eksis. Sebelum itu ya mungkin ada tapi tidak se-eksis tatkala Cheng Ho. Disitulah maka nanti tumbuh kekuatan-kekuatan khilafah juga, yakni kekuatan kesultanan, yaitu berdirinya kerajaan Islam yang pertama, yakni Demak, yang dipimpin oleh Raden Fatah atau Jimbun. Nah, ini bukan dakwah daripada orang-orang Gujarat atau orang-orang Arab, tapi dakwah daripada Cheng Ho yang menjadi pasukan utama daripada dinasti Ming. Bagaimana dengan Baghdad? Baghdad belum tampil. Yang tampil adalah orang-orang yang mukhtabi ke ujung Eropa Timur. yakni Eropa Timur itu ya sampai kepada Yunani, yang kemudian Istanbul. Sebelum Istanbul menamakan diri Istanbul, yaitu Rom. Di sana tampil, keluarlah kemudian dinasti Utsmani, yang awalnya adalah pasukan yang menyingkir dari serangan Jenghis dan kemudian mendirikan secara pelan-pelan tampillah gerakan yang namanya Utsmani, yang menjadi dinasti juga, dinasti Utsmani, menggantikan Abbasiyah, menggantikan Umayyah yang di Asia. Karena Umayyah sudah pindah ke Andalusia. Nah, dari sana saudara-saudara, kalau kita pahami betul, Utsmaniyah inilah yang selalu diagung-agungkan karena menjadi khalifatullah untuk umat Islam sedunia. Tapi lagi-lagi menjadi kekuatan yang ujungnya the sick man in Europe, manusia yang sakit di kawasan Eropa. Walaupun bisa menaklukkan Rom dan dijadikan sebuah kota besar dan ibu kota yang kemudian berganti nama menjadi Istanbul, yang di sana ada Hagia Sophia yang awalnya adalah gereja besar, kemudian dijadikan masjid, yang kemudian dirubah lagi menjadi Darul Azhar, museum, yang belakangan dibangkitkan lagi oleh Presiden Recep Tayyip menjadi masjid kembali. Nah, saudara-saudara, ternyata perjalanan sejarah, kemudian tampilnya orang-orang yang mengislamkan Nusantara, yang kemudian Nusantara sampai hari ini menjadi tempat Muslim terbesar di dunia, khususnya Indonesia. Nah, kita punya kebanggaan, baru bangga ya, belum menampilkan jati diri, baru kebanggaan.
Kita menjadi sebuah negara yang Muslim terbesar di dunia. Baru bangga seperti itu, tapi belum bangkit. Nah, disinilah pertanyaan, seperti apa kita bangkit? Kalau kita pelajari dari kebangkitan bangsa-bangsa, baik itu Prancis, baik itu Amerika, baik itu India yang belakangan ini, baik itu apalagi Cina. Kalau kita baca sejarah dan perjalanan, mereka mempertahankan peradabannya. Cina bangkitnya karena punya peradaban, leluhur dipertahankan, ajaran leluhur dipertahankan, khususnya Konghucu, Taoisme dan lain-lain dipertahankan. Kemudian tata krama dipertahankan, kemudian tentunya pendidikan ditingkatkan, kemudian hasil daripada itu menata ekonomi. Jadi ajaran leluhur, karena tidak punya agama, agamanya itu leluhur atas saja. Konghucu itu tidak pernah menyebut Tuhan, tapi yang di atas. Yang kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rasulullah juga seperti itu mengajarkannya. Kemudian setelah itu, tadi toto kromo budi pekerti, menghormati kerajaannya, menghormati leluhurnya, kerajaannya, orang tua, dan yang dianggap tua. Kemudian budaya bangsanya, kemudian pendidikannya, kemudian gerakan ekonominya. Maka kita baru punya kebanggaan mayoritas atau terbesar di dunia yang belum punya ciri khas. Apa peradaban yang kita harus pertahankan? Nah, kita merintis membangun peradaban. Nah, memang merintis itu tidak pernah banyak. Perintis itu biasanya bisa dihitung. Nah, kita meletakkan diri di kumpulan masyarakat yang mayoritas dan terbesar di dunia beragama atau Muslim terbesar di dunia. Kita ingin membangkitkan jati diri yang supaya bisa tampil seperti tampilnya bangsa-bangsa yang sudah bangkit. 5 tadi yang kita usung, ya, peradaban leluhur. Apa peradaban leluhur itu? Ya, ajaran ilahi. Kalau Cina Konghucu, India Hindu, ajaran ilahi kita. Kemudian kita ingin menciptakan tata krama hidup, saling hormat, yang tua kepada yang muda, menghormati kepemimpinan negara, menghormati orang tua, menyayangi anak-anak. Nah, itu langkah lanjut. Kemudian pendidikan. Pendidikan yang semestinya bisa membangkitkan itu seperti apa? Nah, mestinya kita sudah masuk pendidikan yang universal. Artinya tidak lagi pendidikan yang hanya mempertebal satu sektor. Apalagi sektor itu hanya agama. Nah, pendidikan multi. Maka kalau universitas dinamakan universitas itu ya karena universalnya. Segala aspeknya yang dimasuki. Setelah itu
orang terdidik yang sempurna dalam arti seluruh sisi dimasuki, dia akan bisa melangkah dalam menegakkan kehidupan ekonomi. Nah, ekonomi ini pun berbagai macam nanti. Nah, tatkala itu sudah ditempuh, lambat atau cepat, jati diri itu akan bisa digapai, dirangkul, dimiliki, sehingga menjadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan masyarakat yang maju. Nah, inilah yang kita rintis. Dan merintis secara seperti yang kita lakukan ini memerlukan kebersamaan. Disitulah yang kita namakan pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, kemudian masyarakat sehat, kemudian masyarakat cerdas, dan masyarakat yang manusiawi. Dan ditingkatkan lagi nanti. Terus bergerak seperti itu, sehingga jati diri akan bisa kita gapai. Dan kita punya jati diri yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.